Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, syukur Alhamdulillah kehadirat ilahi Robi yang hari ini sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga dengan kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengikuti melaksanakan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas ya termasuk kegiatan dan aktivitas kita malam hari ini pertemuan ketiga statistik sosial kita akan mendiskusikan berkaitan dengan distribusi frekuensi. Ya, oke. Materi sudah saya upload ke SSO ya. Jadi teman-teman bisa untuk mendownload dan mempelajari berkaitan dengan materi tersebut. Dan juga untuk aplikasi SPSS sudah saya share di grup juga, ya. Dan di sana pun sudah ada license-nya sehingga teman-teman bisa menggunakannya secara free. Ya, karena sudah ada license, tinggal di copy paste saja license tersebut. Nah, teman-teman, untuk malam hari ini kita diskusi sekaligus praktek ya. Praktek bagaimana membuat distribusi frekuensi sebagai salah satu analisis deskriptif dalam suatu penelitian. Oke, ntar saya share dulu ya. Hmm, Gawat materi. Oh, ini dia. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke, baik. Nah, teman-teman, distribusi frekuensi ini merupakan tadi saya sebutkan adalah bagian ataupun juga merupakan analisis deskriptif ya, deskriptif yang dengannya kita bisa mengetahui rata-rata jawaban responden, standar deviasi, nilai minimal, nilai maksimal dengan distribusi frekuensi tersebut. Dan juga sebaran jawaban responden ya dari kuesioner yang kita sebarkan. Berapa banyak yang menjawab sangat tidak setuju, berapa banyak yang menjawab tidak setuju, berapa banyak yang menjawab kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Nah, dengan distribusi frekuensi ini kita bisa melihat sebaran jawaban responden. Ya, adapun tahapan di dalam melakukan distribusi frekuensi ada 4 tahapan sebagaimana berikut. Ya, yang pertama adalah mengurutkan data. Ya, data yang sudah kita kumpulkan, ya baik berupa kuesioner maupun data sekunder yang sudah kita sebar ke responden, ya kita catat, kita rekap, lalu data tersebut diurutkan dari nilai terbesar sampai terkecil
atau sebaliknya, ya, by upjading maupun by numbering. Untuk apa? Untuk nanti memudahkan kita dalam membuat kategorisasi. Ya. Apakah dia masuk kategori jika nilai-nilainya terendah atau nilai sedang, menengah atau nilai yang tinggi. Jika pendapatan, apakah pendapatannya tinggi, menengah, ataupun rendah, gitu ya. Bisa kategorinya usia. Nah, usianya bisa kategorikan apakah kategori usianya Gen Z, baby boomers, atau apa kategori yang akan kita buat seperti itu. Nah, setelah kita buat urutan data, ya, kategorisasi dan selanjutnya kita membuat interval kelas atau rentang kelas itu untuk kita membuat klaster-klaster atau kelompok-kelompok data, ya. Karena kalau kita tidak membuat interval kelas, ya akan sulit membuat kategorisasi dari data tersebut. Nah, setelah diurutkan, dibuat kategori dan dibuat intervalnya, barulah kita buat tabulasi untuk memudahkan dalam menganalisa data. Seperti itu. Ya. Nah, ini rumusnya, ya. Rumus untuk membuat kategori. Ini rumus sudah baku dan sudah standar, ya. Di mana untuk membuat kategori adalah 1 plus 3,322 log daripada N. Ya. Contoh N sebanyak 50. N ini adalah data, ya. Data atau sampel. Gitu ya. Oke. Semisal kita memiliki suatu pendapatan, ya, sebuah pendapatan. Bentar, saya share dulu. Nah, ya, pendapatan, sama responden, ya, pendapatan. Responden satu, dua, tadi contohnya 50 ya. Oke. Nah, misalkan pendapatannya, ya, 2.500, 2.500.000 ya. Pendapatan dalam ribuan. Ya. 2.500.000, ada yang 2.750.000, ya. Ada yang 2.900.000, ada 2 juta, 3.100.000 misalkan ya. Ada 3.500.000, ada 3.700.000, ada yang 4.500.000, ada yang 5 juta, ada 5.250. Ya, misal ini, cara mudahnya saja.
Nah, dari sini teman-teman kita ada contoh data ya. Dari sebanyak 50 responden ya, kita survei pendapatannya sebagai berikut ya. Ada 2.500.000, 2.750.000 dan seterusnya gitu ya. Nah, berdasarkan tahap ini, data ini gitu kan ya. Dan berdasarkan data tahapan tadi melakukan suatu distribusi frekuensi ya, di mana tahap pertama gitu kan. Tahap pertama adalah mengurutkan data ya, mengurutkan data. Tahap pertama ya, yang tadi ya, mengurutkan data. Bagaimana cara mengurutkannya ya? Ya. Semisal kita ingin mengurutkan dari pendapatan terkecil sampai terbesar gitu ya. Saya tentu teman-teman sudah paham ya, tinggal kita blok saja lalu kita sort gitu ya. Kita sort misalkan dari small to large. Small to large dari terkecil sampai terbesar. Oke, ini. Nah, maka di sini diketahui itu kayaknya setelah kita mengurutkan data nilai terkecil ya, nilai terkecil adalah 2.500.000 atau 200 atau 2.500. Nilai terbesar ya, nilai terbesar adalah 5.250. Oke, 5.250 itu ya. Nah, selanjutnya ini tahap pertama. Kita sudah mengurutkan data ya. Kita sudah urutkan, boleh juga diurutkan dari yang terbesar sama terkecil boleh, atau terkecil terbesar boleh, sebaliknya juga boleh ya. Yang terpenting tahap pertama adalah mengurutkan data ya, baik dari terkecil terbesar maupun dari terbesar sampai terkecil. Oke. Nah, setelah kita urutkan ya, tahap kedua, tahap kedua adalah membuat kategori. Membuat kategori ya, membuat kategori. Di mana rumusnya adalah ini ya. Kita menggunakan rumusnya Sturges ya. Rumus Sturges ini. Ini rumus ini sudah baku ya. Ini rumusnya, ya rumus Sturges ini sudah baku. Rumusnya adalah K atau jumlah kategori didapat dengan cara 1 plus 3,322 dikali log daripada N. Nah, tahap pertama adalah, tahap kedua adalah ya, kita menghitung atau melogkan berapa log daripada N. Ya. Tadi N adalah sampel. Ya, sampel. Nah, diketahui di sini ya, N atau sampel sebanyak 50 tadi ya. N ada 50. Oke. N sama dengan 50. Ya. Nah, berapa log daripada N? Maka kita tinggal buat lognya dengan cara sama dengan log buka kurung, lalu masukkan angka 50, tutup kurung. Nah, ini lognya. Log daripada N adalah 1,699. Jika itu apa 3 desimal. Ya. Jika 2 desimal 1,70. Nah, ya. Berarti berapa kategori terbentuk? Ya, dengan rumus ini, maka
Kita selesaikan. Ya. K sama dengan, gitu kan, 1 ditambah 3,22, 3,322 dikali ini. Nah, maka kelas yang terbentuk adalah 6,6 atau yang kita bulatkan 7. Bisa juga ya. Ya, kategorinya. Ya, oke. Di kategorinya ada 6,6 atau 7 kategori gitu ya. 7 kategori. Nah, tahap ketiga, ya. Tahap ketiga adalah membuat interval kelas. Interval kelas. Dalam membuat interval kelas, ya, rumusnya adalah, mana tadi? Nilai terbesar, ya, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi kelas. Nah, tadi kelasnya sudah diketahui sebanyak 7, ya, 7 kelas. Nilai terbesar adalah 5250, nilai terkecil 2500. Maka dari sini didapati, ya, intervalnya sama dengan 5250 dikurangi 2500 dibagi 7. Ini, ya. Maka interval kelasnya adalah 392,85. Kita bulatkan lah ya. Kita bulatkan menjadi 393. Ya, 39296 dibulatkan menjadi 393. Bulatkan 393. Oke. Nah, maka, ya, kita membuat tabel intervalnya. Dengan cara apa? Di sini kelasnya tadi ada 7 ya, yang kita bulatkan ya. 7 berarti kelas, nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Interval kelas, interval kelas, ya. Nah, di sini ada 7 kelas, ya, sesuai dengan kategorisasinya. Nah, untuk kelas satu, ya, untuk kelas satu nilai awalnya, ya, atau nilai batas bawahnya adalah nilai terkecil yang dimasukkan, yaitu sebesar 2500 sebagai batas bawah. Ya. Nah, ini batas bawah. Batas bawah untuk apa namanya kelas satu. Saya turunkan dulu ya biar lebih ini.
Ini batas bawahnya. Batas bawah untuk kelas satu. Ada batas bawah, tentu ada batas atas. Ya. Kalau begitu, berapa batas atas untuk kelas satu? Setelah diketahui batas bawahnya sebesar 2.500 sebagai nilai terkecil dari data yang kita miliki. Ya. Maka batas atasnya adalah batas bawah kelas satu ditambah ya interval kelas ini 393. Sehingga batas atas untuk kelas satu adalah 2893. Artinya kelompok satu ini berpenghasilan 2.500 sampai dengan 2.893. Ya. Gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kelas 2 bagaimana? Gitu kan ya. Nah, untuk kelas 2 batas bawahnya adalah batas atas kelas satu ya ditambah satu. Nah, ini sebagai batas bawah untuk kelas 2 ya. Batas atas kelas 2 berapa? Batas atas kelas 2 adalah batas bawah kelas satu kelas 2 ditambah interval gitu. Jadi begitu seterusnya ya. Jadi batas bawah kelas satu dimulai dari nilai terkecil ya. Batas atasnya adalah batas bawah ditambah interval untuk kelas satu. Nah, untuk kelas berikutnya berarti kelas yang terakhir atau dalam hal ini adalah kelas satu batas atasnya ditambah satu sebagai nilai untuk batas bawah kelas 2 ya. Maka batas atas kelas 2 didapat dengan cara menambahkan nilai batas bawah kelas 2 ditambah interval dan seterusnya gitu ya. Jadi ini saya kunci dulu ya. Karena ini nilainya sama, maka saya kunci, saya copy paste, dapat sekian nilainya. Oke, ya. Jadi kelas satu gajinya untuk kelompok pendapatan 2.500 sampai 2.893. Kelas 2 pendapatan 2.894 sampai dengan 3.287. Kelas 3 pendapatan dimulai dari 3.288 sampai dengan 3.681. Kelas 3 3.682 sampai dengan 4.075. Kelas 5 ya, kelas 5 4.076 sampai dengan 4.469. Kelas 6 4.470 sampai dengan 4.863. Dan kelas 7 kelompok pendapatan 4.864 sampai dengan 5.257 gitu ya. Di mana tadi diketahui batas apa nilai terbesar adalah 5.250 masuk dalam kelas 7 ini. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjut. Nah, Bapak izin bertanya dong, Pak. ya silakan. Itu ditambahnya selalu angka satu atau dilihat dari kelas terbawah, Pak? Apa dalam setiap kasus beda, Pak, untuk penambahan angka terakhir ya, Pak? Yap. Jadi penambahannya selalu dengan angka nominal satu. Jika bilangannya bilangan bulat. Ya. Jika bilangan desimal atau bilangan ganjil, sorry, desimal, bergantung berapa desimal yang digunakan. Semisal, ya,
Semisal diketahui di sini, ya. Kalau tadi kita desimalkan, ya. Tadi kan ada ini ya, 39286, ya. Kalau kita dengan dua desimal, ya. Nah, kalau dengan desimal 392,8 apa 392,86 gitu ya. Maka batas atas untuk kelas satu adalah 2.500 ditambah 392,86 jika kita membuat apa menggunakan desimal. Maka nilainya adalah 2.892,86 nilainya. Nah, untuk kelas 2 dan seterusnya, maka penyembelahannya bukan satu, karena di sini desimal. Jadi tambah berapa tuh kalau desimal? Ada yang tahu? Dua Pak, Melihat dua. dua, dua apa? Angka dua gitu. Oh, Kalau betul di belakangnya ada dua ya Pak? Apa beda Pak? gimana tuh? Plus apa plus belakangnya Pak? Maksudnya plus 86-nya di belakang. Ah, maksudnya gimana, Mas? Misalnya 2892,86 Hmm, 86 hmm. ditambah enggak sih. Ditambah 86 gitu. Bukan 86 sih. Setelah 86 Ditambah berapa? 87 Oh, 87. Agar menjadi 87 ditambah berapa? Tetap tambah satu ya, Pak? ditambah satu ya. Tambah satu. Kalau ditambah Oh, satu, nilainya ini. oh Dua delapan delapan 86,86. sembilan tiga koma delapan enam. Ada yang hilang? Oh, yang hilang yang angka belakangnya aja sih Pak. Dari Hmm. 2892 jadi 2893. Iya. Komanya tetap 86. Nah, kalau seperti ini berarti nanti yang nilainya 2892,87 sampai dengan 2893 tidak termasuk, tidak terekap, Hmm. ya. Oh, baik. Ya kan? Baik, Pak. Kan kalau ada nanti yang gajinya 2892 misalkan, koma 87 atau 2893 masuk kelompok mana? Kalau di kelompok 2 nilainya 2893,86. Nah, kita bermain logik nih. Maka di kelas 2 penambahnya bukan satu. Karena ini desimal, desimalnya 2 ditambahnya 0,01. Sehingga batas bawah untuk kelas 2 menyambung dari batas atas kelas 1, 2892,87. Seperti itu. Jadi berurutan. Ya, nyambung 2892,86. Selanjutnya kan 2892,87. Itu kan ya. Sehingga tidak ada yang hilang angkanya. Gitu. Jadi Enggak. angkanya itu penambahan satu poin jika bilangan genap, pecahan tergantung berapa desimal yang di apa namanya yang kita gunakan. Jika dua desimal maka 0,01, jika satu desimal maka 0,1 gitu. Contoh, jika kita menggunakan satu desimal ini, sorry, 3,2 392,9 ya. Ya, ini. Nah, jika satu desimal maka ini ditambahkan 0,1. Sehingga untuk kelas 2 dimulai dari angka eh, ini 2893. Kelanjutan dari ini. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Iya. Besok boleh pas offline coba lagi ya, Pak.
Oke, nanti Untuk ini ada tugas nih buat teman-teman latihan. oh, baik. Pak, maaf kalau misalnya tadi kan yang aplikasi apa ya? Kalau yang belum ada laptop gimana Pak? Numpang temennya kali ya Pak ya untuk Iya, latihan. numpang Nanti temennya. pas offline. Iya, numpang aja, nggak apa-apa. Atau Baik. mau beli silahkan. Saya Siap. jualan di Shopee. Oh, baik. Shopee yang jualan bukan saya. Oke. Itu di HP tidak bisa ya Pak? Tidak Eh, bisa, dia harus menggunakan laptop. oh, laptop. Baik. Kalau tidak ada Terima Tadi laptop, kasih Pak. bawa PC, komputer. Oh, komputer. tadi Iya. coba nyoba buka aplikasinya, tapi di laptop juga nggak bisa ya, Pak. Terteranya di sini apa file drive-nya nggak bisa. Apa laptop saya yang nggak update, Pak? File drive-nya nggak bisa apa tuh? Maksudnya apa? Nggak Yang bisa Bap, download atau apa? oh itu harus di-download dulu ya, Pak? Oh iya, jangan dulu. Itu kan masih bentuk data RAR ya. Harus di-download. Setelah di-download nanti baru diinstal. Berarti download dulu soalnya saya ngeklik yang dari Bapak di laptop, tapi kok nggak bisa malah error gitu, Pak. Oh iya, harus di-download dulu. Yang saya berikan kan link, apa namanya, link G Drive-nya. G Drive-nya dibuka, nanti di-download. Mung- Mungkin muncul ini kali ya, muncul apa namanya, terindikasi atau terbaca sebagai spam atau virus. Itu tidak apa-apa, tinggal lanjutkan saja. Lanjutkan saja, karena memang di dalamnya itu ada license. Ya, license-nya itu license versi crack. Karena aslinya SPS itu kan berbayar. Kalau berbayar lumayan mahal, bisa di atas 1 juta. Itu, itu karena versi crack, versi marketplace. Jadi kemungkinan jika teman-teman ada antivirus yang apa, yang mendeteksi dia sebagai spam, maka pada saat dibuka G Drive muncul tidak disarankan untuk di-download. Gitu, karena terindikasi spam. Mungkin itu informasi yang muncul. Tapi itu abaikan saja, tetap saja dilanjutkan untuk download. Karena itu hanya sebagai warning saja, ya, seperti itu. Saya nggak tahu nih, kan masih itu ya, apa jadwalnya masih offline, masih online terus ya, untuk yang ini ya, untuk kita ya. Betul Pak. Betul. Nah, Mungkin minggu depan kali ya Pak. Kemudian iya bisa. mungkin ya. Oke, oke. Ini kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi, monggo, sebelum saya lanjut. Mungkin Jadi paham ya, dilanjut dulu Pak. paham ya. Jika penambah apa, jika bilangannya genap, ya, bukan desimal, maka ditambahkan 1. Satu Jika desimal, bergantung berapa banyak desimalnya. di Jika belakang. 1 desimal, maka ditambahkan 0,1. Jika 2 desimal, ditambahkan 0,01. Pak, Bagaimana mau tanya lagi Pak. ya? Tadi coba apa kalau misalkan yang di kelas 2-nya ini Pak, itu kan penambahannya 0,1. Kalau misalkan di desimalnya 0,1 ya Pak ya. Heeh. Dua kalau misalkan dua desimal. Tapi kalau misalkan yang udah ketiganya gimana Pak? Sama, Ya kelas ketiganya. sama ditambahkan 0, Penambahannya maksudnya berapa? 0,1 tetap Pak. tetap Oh iya, seterusnya apa? Terima 0,1. kasih. Ya, itu. Ya. Oke, kita lanjut. Karena kalau pendapatan jarang pecahan, maka kita bulatkan aja ya, biar gampang menghitung. Maka ini untuk memudahkan perhitungan ditambah yang genap. Itu. Oke, sehingga seperti ini. Ini ditambah 1. Itu ya. Tinggal lanjut tuh. Ya 2893, selanjutnya adalah 2894. Intinya mah ini saja. Jika dia berlanjut, maka perhitungan teman-teman betul. Jika ada yang putus, misalkan 2893, tiba-tiba di sini menjadi 2895. Berarti ada yang keliru tuh. Ya. Tapi kalau jika berlanjut setelah 2893, 2894, berarti sudah benar perhitungannya. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita tabulasikan. Ya.
Nah, berarti berapa nih? Ya, berapa orang ya yang memiliki penghasilan sebesar ini antara 2.500.000 sampai 2.893. Gitu. Ya. Nah, jadi kita cek di sini. Hmm. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai sini ya, berarti ya. 2.893, 8, ya sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 orang di sini. Yang penghasilan 2.894 sampai dengan 3.287 berapa? Berarti ini masuk kelas 2 nih, ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, juga ya. 3.100.000. 3.100 masuk sini, ya. 12 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12. Lalu yang 3.288 sampai dengan 3.680. 32 kan sini tidak ada ya. Adanya 35. 35 berarti masuk kelas 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sini ada 6. Selanjutnya yang berpendapatan 4.76 sama dengan 4.469. 36 dulu ya. 3.882 sama dengan 4.000. 3.682 sama dengan 4.000. Apakah ada? Oh, sini ada ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 berarti ya. Ada 5. Oke. Lalu yang berpendapatan 4.000 sampai dengan 4.400. Apakah ada? Oke. Ini 4.500 tiadanya. 4.500 berarti masuknya di kelas 5 gitu ya. Di kelas 6 ya. Di kelas 6 berarti ini tidak ada. Nol. Masuknya ada di kelas 5. Kelas 6. Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5. Selanjutnya yang 5.000. 4.864 sampai dengan 5.000. 250. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ada 10. Ya. Sehingga jika dijumlahkan, harusnya ini berjumlah 50. Oke, betul. Ya, berjumlah 50. Nah, berapa persen yang berpenghasilan masuk kategori kelas 1? Jika dipresentasikan berarti ya, ini, ya kan, ini dibagi jumlah dikali 100. Oh, berarti 24%. Ya, kita klik bawah. Eh,
Kita kunci dulu. Nah, jika dijumlahkan menjadi 100. Seperti itu, teman-teman. Ini tabulasi namanya. Nah, dari sini kita baru bisa membaca. Oh, ternyata yang berpenghasilan 2.500 sampai dengan 2.893 sebanyak 12 orang dari 50 orang itu. Ya, atau 24%-nya. Yang berpenghasilan 2.894 sampai dengan 3.287 sebanyak juga 12 orang dari 50 orang itu. Nah, sedangkan yang di kelas 3 yaitu pendapatan 3.288 sampai dengan 3.681 sebanyak 6 orang, ya, sebanyak 6 orang dan seterusnya. Sehingga berjumlah total 50. Gitu ya. Dari sini ada pertanyaan? Pak, maaf, Ya, kalau nanti misalnya ada tugas seperti ini, Pak. mm-mm. Kalau misalnya ada desimal belakangnya, kita bulatkan aja ya, Pak ya. Boleh, nah, boleh bulatkan, boleh Kita desimal, bulatkan. monggo. Mm-mm. Kemungkinan lebih hitungannya bagi kitanya lebih enak Lebih dibulatkan, Pak. gampang ya. Wah, kalau itu nanti saya pecah nih tugasnya, ada yang desimal, ada yang bulat. Ya, Terima biar kasih, seru. Pak. Iya. Baik. Kelompok laki-laki karena suka ganjil-ganjil, saya kasih desimal. Itu ya Mbak Devi ya. Yang perempuan saya kasih jangan desimal, jangan pecah-pecah. Nah, karena kan nanti nggak ganjil-ganjil kan. Kalau wanita kan genap ya nggak ganjil ya. Kalau yang ganjil kan laki-laki itu. Ya, mungkin adilnya gini sih, Pak. Dibikin desimal aja. Kalau Heeh. yang laki-laki komanya satu. Lah, kalau yang perempuan dua, Pak. Biasanya dia suka yang banyak, Pak. Biasanya di Oh gitu belakangnya. ya sih. Betul. Setuju Bapak kalau itu pas setuju. Oke. Nah, Bapak maaf, untuk rumus persennya tadi eh, itu selalu kelas satu ya Pak. Kelas satu dibagi 50 dikali 100 ya Pak. iya, bukan selalu Hmm, kelas satu. Ini sebagai dasar kan. Ini contoh dasarnya. dasarnya kelas satu. Apa namanya? Jumlah jumlah frekuensi atau jumlah ini jumlah masing-masing frekuensi dibagi dengan total gitu dikali 100 gitu Neng. Yang ini tinggal kopas saja kan sama ya. Ini dibagi dengan 50. Ini dibagi 50 gitu. Jadi jumlah masing-masing dibagi total kali 100. Nah, ini jika datanya seperti ini ya, hanya sedikit sehingga mudah dihitung. Bagaimana kalau datanya ribuan atau ratusan, ya bahkan lebih. Kalau kita hitung secara seperti ini kan lumayan menyita waktu ya. Ini kalau apa namanya kebetulan sama semua. Jika ada yang pecahan seperti tadi tuh, ada pecahan semakin bingung jika kita menghitung secara manual seperti ini. Ya, maka dengan aplikasi SPSS akan memudahkan dalam membuat tabulasi dan perhitungannya atau membuat distribusi frekuensinya, gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya ya, misal kita membuat tabulasi ini dengan SPSS ya. Apakah sama dengan yang kita hitung secara manual? Kita buka aplikasinya. Hmm, Bentar ya, agak lama deh yang muter-muter. Oke, nah sudah buka.
Nanti ini videonya saya share ke teman-teman ya untuk pelatihan juga dan juga untuk membantu mengajarkan eh, latihan mandiri. Nah, ini SPSS-nya, teman-teman. Ya, ini SPSS-nya. Ya. Misal tadi kita ada data seperti ini tadi ya, datanya ini datanya, ya, ini datanya kita copy, ke sini. Ya, ini kita beri nama pendapatan, pendapatan Siregar, pendapatan, ya, tanpa desimal ya, desimalnya nol. Oke, oke, ini pendapatan. Nah, pendapatan ini, jika kita menjalankan distribusi frekuensi dengan cara klik analyze, ya, lalu deskriptif statistik, lalu frekuensis, ya, maka akan tampil seperti ini kombonya, ya. Lalu data mengenai frekuensi, sorry, pendapatan kita masukkan ke dalam kolom variabel, ya. Lalu kita klik OK. Nah, yang muncul seperti ini teman-teman. Yang muncul seperti ini. Saya copy dulu ya. Yang muncul seperti ini. Nah, inilah distribusi frekuensi. Ya, frekuensinya. Dari 50 orang itu, yang berpendapatan 2.506 orang, 2.750 6 orang, 2.906 orang, dan seterusnya. Tetapi ini kita tidak belum belum dikelompokkan, ya, belum mengelompokkan sesuai dengan data aslinya, gitu. Sementara tadi kalau kita kelompokkan, kita urutkan, gitu kan ya, atau kita membuat istilahnya itu klaster atau kategori, maka terbentuk 7 kategori atau 7 kelas tadi, ya. Sebagaimana contoh yang tadi. Mana ada contohnya? Sebagai contoh yang ini tadi, ya. Nah, bagaimana membuat seperti ini dengan menggunakan SPSS, gitu ya. Nah, ini tantangannya di sini teman-teman. Tantangannya, ini saya save dulu ya. Saya save, saya simpan di latihan deh. Nanti saya share juga ke teman-teman. Nah ini dia. 2024 statistik sosial. Pendapatan. Pendapatan. Nah, cara untuk mengelompokkan atau membuat kelas dengan menggunakan SPSS caranya, ya. Caranya kita membuat atau bermain logika dengan membuat coding atau sinteks, ya. Caranya klik file lalu new syntax. Nah, ini misalkan ini program untuk membuat kelas pendapatan. Ya, kelas pendapatan atau kelompok pendapatan. Nah, kita copy dulu ya tadi yang ininya biar tidak salah ya. Ini kelasnya, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, untuk membuat kelas dengan SPSS, sinteksnya adalah jika, ya, atau if, ya, pendapatan pendapatan lebih besar atau sama dengan 2.500, ya, dan atau n pendapatan pendapatan lebih kecil atau sama dengan 2 8 dua, alah, 2893,
Ya, kita masukkan ke dalam KP. Nah, KP sama dengan satu titik. Titik. Ya, pendapatan. Berarti tidak salah. Pendapat. Oh, ada itu. Nah, insertnya hilang ya. Pendapatan. Gitu ya. Oke. Yang di bawahnya kita copy saja. Untuk kelas 2 maka lebih besar daripada 2893 gitu ya. 893 atau kalau mau mudah ya, ikutin contoh ini 2894 gitu kan ya. 894 sampai dengan 3287. 3287 sama dengan 2 ini. Itu ya. Karena ada 7 kita copy saja. 3 4 5 6 7. Ya. Ini berarti 3 4 5 6 7. Ya. Ini berarti selanjutnya adalah 3268. 3268 sampai dengan 3681. 3681. Lalu ini 3682 sampai dengan 4075. Banyak nyamuk ya, Mas. Lalu 4076, 4076 sampai dengan 4075. 4469 ya. 4469. 4469. 4470. Ini yang saya bilang nih, kalau belajar ini di akhir semester teman-teman nggak kurus berarti nggak sukses. Tapi setelah belajarin teman-teman kurus atau paling tidak bertambah ubannya berarti sukses. 4863. Ini 4864 sampai dengan 5257. 5257. Gitu ya. Nah, dalam program SPSS selalu diakhiri dengan dengan tanda titik sebagai sebagai akhir sebuah baris gitu ya. Namun ini belum selesai ya. Kalau gini saja SPSS tidak paham ini maksudnya apa, tugas saya apa gitu ya. Maka untuk memudahkan untuk memerintahkan SPSS kita perintahkan dengan perintah execute. Nah, execute jangan lupa titik. Artinya kita perintahkan SPSS untuk mengeksekusi rumus perhitungan yang sudah kita susun. Seperti itu. Nah, jika nanti ada bilangannya bilangan desimal, ya kan misalkan tadi itu 2893,56 gitu kan ya. Nah, tanda koma diganti ya karena bahasa Inggris kan koma adalah titik ya, maka 2893 titik 56. Seperti itu. Jika desimal. Nah, di sini ya ada KP. KP ini apa maksudnya? Kita jelaskan KP itu adalah variable label. Ya, label untuk KP adalah kelompok pendapatan. Ya, biar lebih jelas. Karena kalau KP saja nanti dikira kelautan dan perikanan. Ya, ternyata hanyalah kelompok pendapatan. Oke,
Kok dihapus? Udah terlanjur ngapus ya. Copy ulang aja deh. Copy ulang dari sini tadi. Ini ya. Oke. Selanjutnya di KP ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau seperti ini orang nggak paham 1 itu apa, 7 itu apa. Maka kita beri paham dia. Kita beri paham dengan klik value label. Value label. Maka label apa value ini kita beri label. Kalau tadi kan variabel ini yang KP sebagai variabel kita beri label. Nah, sekarang value ini kita beri label. Value label yang mana? Value label daripada KP. Ya. Yaitu 1 adalah ini. Itu ya. 2 adalah ini. 3, baterainya habis. 3 adalah ini. 4 untuk 3682 sampai dengan 4075. 5 untuk ini sampai dengan ini. 6 6 untuk ini sampai dengan ini. Dan terakhir 7. Ya, ini sampai dengan ini. Nah, ya. Sekarang tinggal kita jalankan. Kita jalankan apakah program kita buat ini berhasil. Jika berhasil, nanti akan membuat variabel baru namanya KP di sebelah ini. Ya, kita buktikan, kita jalankan ya dengan cara klik run lalu all. Nah, jika dia tidak muncul error, maka ini berhasil. Nah, untuk berhasil coba kita lihat di sini. Nah, ini akan bentuk baru ya, sudah ada KP, nama variabelnya. Nah, kalau kita jalankan dengan cara yang sama, yaitu analyze descriptive statistik, descriptive frequencies, ya, kelompok pendapatan kita masukkan ke dalam variabel, kita oke, nah ini hasilnya. Nah, ini sama dengan yang tadi kita buat secara manual menggunakan Excel. Tuh, sama kan? Seperti itu. Oke, ya. Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Nanti sintaknya saya kasih ke teman-teman belajar, nanti saya kasih. Ya, ini saya simpan dulu, berarti udah hilang. Saya masukkan ke mana tadi? Ke Setiami ya. Ya, itu Setiami HI. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Sintak pendapatan. Iya. Nanti teman-teman tugasnya tinggal merubah aja sini nanti. Yang merubah misalkan pendapatannya berapa, dapatnya tinggal dirubah angka-angkanya, disesuaikan. Ya, ada pertanyaan? Bapak maaf mau tanya dong. Ini Iya, kan silakan. pas ngisi ini kan tadi karena udah tahu nilai itunya, karena udah bikin Excel secara manualnya ya Pak ya. Karena kita Mm-mm. tinggal ke sini. Nah, sedangkan kalau seandainya ada kasus lain, berarti kita tetap harus bikin manualnya juga dong Pak. Nggak bisa langsung nilai ini tuh dari mana gitu Pak. Maksudnya, Bisa langsung kita
Yang kita buat hanya kelasnya saja. Ini saja yang kita buat sebagai dasar. Frekuensinya kita susun dengan SPSS yang ini. Jadi yang manualnya sampai sini saja nih. Yang ini untuk kita hitung manual untuk mengetahui berapa interval kelasnya. Ya. Mulai dari tahap satu, tahap 2, tahap 3 sampai sini nih. Kita hitung manual. Untuk tabulasi kita menggunakan aplikasi. Ini ini manual, tabulasi menggunakan aplikasi. Itu. Oh, berarti tetap ada hitungan manualnya tetap harus dipakai ya, Pak ya? Iya, jika kasusnya seperti itu, ya. Jika kasusnya seperti ini, ya. Jika kasusnya seperti ini yang tidak diketahui kelasnya. Ya kan kita nggak tahu nih kelasnya ada berapa, ya. Atau kategorinya ada berapa. Seperti itu Mbak. Siapa tadi ya? Mbak Devi ya? Dewi, Pak. Mbak Devi, ya. Ya. Jadi ini berlaku, ya. Rumus Sturges ini berlaku jika kita belum mengetahui kategori atau kelas yang terbentuk. Maka ini bisa digunakan rumus Sturges ini nih. Ini rumus Sturges ya. Nah, rumus ini berlaku ya, jika kelas belum diketahui, ya. Ini kan nggak ketahuan nih ada berapa kelas atau berapa kategorinya, ya, tidak ketahui. Maka ini berlaku, rumus ini berlaku. Seperti itu Mbak Dewi. Jadi pahami? Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Pak, boleh diulang Pak nomor 2 Pak membuat kategori tadi. Itu kan N50. Untuk jumlah kategori kan sudah fix ya Pak. 1 + 3,322 Mm-mm. log. N-nya itu berarti tetap 50 ya Pak ya? Ya 50 dari mana nih? Dari data ini. Ada sebanyak Oh, data 50 ini yang kan. betul, data yang ada ya Pak. Ya, contohnya 50. Maka untuk membuat lognya tinggal ini saja. Sama dengan log itu kan buka kurung 50 tutup kurung. Itu rumusnya. Nah, itu dia. Ya. Ini jika tadi untuk kelas belum diketahui berapa kelas atau kategori yang terbentuk. Ya, kelas terbentuk. Nah, bagaimana jika kasusnya seperti ini? Ya, ini kasus pertama. Bisa simpan dulu, nanti juga buat latihan teman-teman ya. Nanti saya share. Hmm, ini jam berapa nih? Dikit lagi ya, oke. Kalau belajar beginian nggak berasa Pak jamnya Pak. Iya, cuma saya lagi agak sedikit migrain ini, masuk angin sedikit, masuk angin. Boleh Pak bentar lagi nggak apa-apa Pak. Setelah ini. Mm-mm. Jadi agak cekot-cekot kepala soal latihan. Tapi nggak apa lah. Soalnya kemarin juga itu kan, kalau minggu kemarin apa ya? Oh pas di jalanan ya, perjalanan mau ke Solo, nggak ada yang gabung ya sudah, saya Betul. tutup. Betul Iya, Pak, itu mohon maaf Pak sebelumnya itu kan heeh, offline ya Pak. Kalau offline mau gitu Pak, ada yang perjalanan baru selesai masih di iya, kampus gitu sih Pak. iya. Karena kemarin yang saya Mas Imam yang kemarin saya dalam perjalanan ke Solo Nah mau betul, ikuti mungkin kongres. betul, mungkin Bapak sedang sibuk. Saya juga sudah bilang teman-teman gitu sih Pak. Mm-mm, Saya ada cara gitu. iya. Karena kongresnya waktu itu ada Pak Presiden datang, jadi kita harus prepare lebih lebih banyak waktunya. Makanya, aduh, jam segini udah nggak ada yang gabung ya sudahlah saya tutup. Karena siap-siap juga prepare dengan kedatangan Pak Presiden itu. Acara di Solo, di Hotel Alila. Nah, Pak Presiden datang memberikan apa namanya, membuka acara, memberikan sambutan dan membuka acara. Itu. Makanya mohon maaf ya kemarin itu saya tinggal karena ada apa tugasnya juga yang harus saya ini. Baik Pak, tidak apa-apa. Oke. Kami juga memaklumi sih Pak. Tadi ini kasus pertama. Kasus kedua, jika seperti ini teman-teman. Jika seperti ini. Nah, ini adalah jawaban responden ya. Jawaban responden yang saya dapat dari kasus ini yang mungkin juga pernah saya share ya. Mana ya? Ah, ini dia.
Nah, contohnya ini. Contohnya adalah persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Gitu ya. Ini contohnya. Ya, ini sih di pelajaran metodologi nih. Nanti muncul di pelajaran metodologi penelitian yang Pak Hartono itu ya. Nanti akan muncul. Cuma saya ingin membuka apa namanya? Ingin membuat gambaran seperti ini saja. Bahwa dari sini persepsi, pengetahuan, kepatuhan, dan kesadaran ini ceritanya kita sebar ya kuesionernya dengan skala pilihan 1 sampai 5 gitu kan ya. Skala Likert ya. 1 sampai 5 untuk menjawab bagaimana persepsi wajib pajak, bagaimana pengetahuan wajib pajak, bagaimana kepatuhan, dan bagaimana kesadaran. Ya. Kita sebar kepada 100 orang responden dan hasilnya seperti ini. Ini persepsi wajib pajak, ini pengetahuan, ini kepatuhan, ini kesadaran. Ini jawabannya. Ya. Dari 1 sampai 5 ini sebarannya seperti ini. Ya. Jika seperti ini, karena kita sudah menentukan skalanya 1 sampai 5, ya, berarti kelasnya sudah sorry, kategorinya sudah terbentuk. Ya, kategorinya sudah terbentuk. Ya. Karena kita menggunakan skala 1 sampai 5, ya. Eh, 1 sampai 5, ya, skalanya, maka kategori sudah terbentuk, ya. Berarti ya, kategorinya ya 5, gitu, ya. Jika seperti ini sudah terbentuk, maka yang ini tahap 1 sampai dengan tahap apa tadi ya? Lain dia, ya. 1 sampai dengan tahap 2 tidak perlu dilakukan. Sorry, yang tahap 2 saja ya. Tahap 1 dan tahap 2 tidak perlu dilakukan, ya. Tinggal lanjut ke tahap 3, yaitu membuat interval kelas. Jika soalnya adalah skala seperti Likert seperti ini. Tinggal kita lanjut ke tahap 3, ya. Tahap 3 yaitu interval kelas, yang membuat kelas interval. Kenapa? Karena sudah diketahui kategorinya ada 5, 1 sampai 5. Ya. Maka interval kelasnya kan terbesar sama terkecil ya. Maka yang terbesar adalah 5 dikurang 1 dibagi 5. Maka ini intervalnya. Ya. Dari skala 1 sampai 5 ini. Terkecil 1, terbesar 5 kan? Jadi kategorinya hanya ada 5. Gitu. Maka intervalnya adalah 8. Apa 0,8. Nah ini desimal kalau ini ya. Ini desimal kita tidak bisa genapkan nih. Mau tidak mau menggunakan desimal. Maka interval kelasnya, ya, kelas 1, 2, 3, 4, 5. Ya, intervalnya, interval kelas, interval kelas, ya. Berarti berapa nih? Batas bawah kelas 1. Berapa batas bawahnya? Hmm, 0,8 Pak. Batas bawahnya, batas bawahnya berapa? Nilai terkecil, yaitu berapa? 1, ya kan? 1. Oke, 1, ya. Nah, batas atasnya, nilai batas bawah ditambah interval. Nah, gitu. 1,8. Ya. Ya. Selanjutnya Betul. bagaimana untuk kelas 2? Itu berapa nih? 1,8 Ini ditambah berapa? ditambah 0,1. Nah, sudah pinter tuh. Nah, ini Ya. Pak, ya semoga besok masih ingat ya Pak. Untuk kelas 2, batas atasnya berapa berarti? Eh ini Pak, eh, 1,9 Oke. ditambah 0,8 Oke. Nah, gampang kan? dan seterusnya. Iya, gampang tuh. Karena sudah minum ginkgo biloba. Nah, sudah ini tinggal kopi saja.
Tuh. Nah, ini untuk tabulasinya bagaimana? Frekuensinya. Nah, kalau kita hitung manual harus satu. Ya matang sebanyak ini tadi ya. Sama tadi ya. Ini. Eh, ini benar ya. Nah, ini kalau kita hitung harus satu, ya sampai tahun jebot juga nggak kelar-kelar, ya kan ya. Maka ini frekuensi dan presentasinya kita tidak hitung secara manual, Mbak Dewi. Kita menggunakan program tadi. Ya, setelah kita ketahui intervalnya seperti ini. Berarti tinggal kita buat saja ini. Ya, sorry. Kita copy dulu ya ke dalam SPSS ya. Eh, ini mana tadi ya? Ini ya. Ini. Nah, ini. Kita copy dulu. Mati space-nya ini. Bisa simpan. Saya buat baru, new data. Nah ini. Karena ini kan X1 ya. X1, X1, X2, X2, X3, ini Y. Ini pengetahuan wajib pajak. Eh, apa tadi? Pengetahuan, lupa saya. Terus pengetahuan, oh persepsi dulu ya, persepsi pengetahuan. Ini nomor dua. Ini banyak. Di persepsi. Persepsi wajib pajak. Ini pengetahuan wajib pajak, kepatuhan, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak. Gitu ya. Nah, nah ini ya, eh, nah ini kalau kita jalankan ya apa adanya tanpa kita buat klaster, maka hasilnya akan seperti ini. Oh, seperti ini dia. Doko 1420. Sebentar, salah ngambil data nih. Nilainya berapa tuh? Oh iya, kok jadi 32 padahal di sini kan tadi padahal di sini kan pecahan ya. Tuh 3,2. Oke. Nah, ini saya copy dulu ya. Ini saya copy dulu ke sini. Paste ini. Oh, iya, bahasa Inggris ya. Oke, siap. Nah, Inggris nih. Option advance separator. Loh, masih penjumlahan.
Oh, gini saja deh. Gini saja kalau gitu. Nah, tadi ya. Ini ya. File option advanced separator. Oke. Kita ambil dari sini saja. Kita ambil dari... Jadi kita copy dulu ya. Kita copy, cut. Saya pindahkan ke latihannya. Latihan sini. Ini ya. Ini delete. Oke. Saya ambil dari sini saja. File, import data, Excel, soal latihan SPSS. Bukan. Data, bahan narsum, pemsida. Nah ini. Kita tunggu. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan apa adanya, frekuensi ini ya. Nah ini ya. 1,4, 2,0 sama dengan 5 gitu ya. Hmm. Maka kita mainkan lagi seperti tadi ya. Kita mainkan. Karena kalau seperti ini kurang informatif ya. Ini apa maksudnya? Ya. Kita buat lagi sintak. Sama seperti tadi. Saya tutup dulu. Ini ya. Sintaksnya. Nah, ini tinggal kita copy saja. Nih, kita tinggal copy. Ya, copy di bawahnya misalkan. Ya. Ini saya ingin membuat namanya. Apa tadi? Persepsi wajib pajak. Ya. Distribusi frekuensi. Ya. Persepsi wajib pajak. Oke. Nah, ini tinggal kita ganti nih. Tadi kan X1, nih X1 gitu kan ya. X1 dan juga X1 ya. Kita mau menghitung X1 kan ya. X1 ini X1 lagi. X1, X1. Eh, cuma sampai 5 kali dia. Cuma sampai 5. Oke, itu. Ini pun juga S1 ya. X1, X1. Ini X1, ini X1, ini X1. Saya ganti menjadi KX1. Ya, ini KX1. K, KX1, ini KX1, ini KX1. Oke. Nah, variabel label untuk KX1 itu namanya tadi persepsi, ya. Persepsi wajib pajak. Oke. Nah, untuk value label KX1, ya, berarti apa tuh? Satu apa, Mas? Satu apa? Kan ada 5 nih. Ya. Satunya berarti ini kan ya. Sangat tidak setuju misalkan. Ya. Dua, tidak setuju. Tiga,
kurang setuju. 4 setuju, 5 sangat setuju, gitu kan ya? Banyak kalau pilihan di sana gitu kan? Betul, Pak. Oke. Nah, jika seperti ini, ya, tinggal kita jalankan. Tapi kita jalankan yang ini saja, yang yang ini saja. Oke, yang ini saja. Maka ini saya copy, saya blok, ya, saya blok. Oke, ini saya tutup dulu nih, biar tidak bentrok ya. Ini saya tutup dulu. Ini kan ya, ini saya beri nama latihan di sini tadi ya. Oke, nah nih latihan, latihan perpajakan, latihan WP ya, ya WP. Nah yang ini kita blok saja, karena kalau kita run all dia akan menjalankan semuanya, menjalankan semuanya. Yang ini kan tidak ada di sini, ya. Maka kita blok saja, cukup yang untuk wajib pajaknya saja. Ini ya, klik run selection atau tanda play ini kita jalankan. Oke, nah ini ya, maka akan membentuk variabel baru ya, namanya ini. Nah, ini KX1. Sudah ya. Nah, kalau ini kita jalankan analyze descriptive frequencies ya, menjadi seperti ini. Salah. Analyze descriptive frequencies. Kok Eh, Mungkin itu tadi ya, Pak, yang belum diganti ya, Pak? Yang nominal 3268 ya, Pak. bentar. Kok missing? Itu kan tadi masih pakai yang itu, Pak. Oh, Data yang nominalnya ya. awal, betul. Oh Harusnya iya, kan tadi lupa saya. pakai yang Oh satu iya ini koma ya. satu koma. Betul, Oh Pak. iya iya. Oh iya iya, lupa lupa lupa. Makasih udah diingatkan. Ini 1,8 ya. 1,8. Ini 19 ya. 1,9. Makanya dia nggak dikenal ya. Kok nggak ada adanya yang Anda minta. Nah tadi. Ini ya. Nah, ini saya copy dulu biar nggak lupa. Saya copy di sini deh. Buat, oh, karena dia dapat bahasa Inggris ya. Bukan 1 koma ya. Tapi 1 poin ya. 1,8. Karena kalau koma nanti tidak dibaca. Gitu ya. 1,9, 2,7 gitu kan. 2,8, 3,6, 3,7, 4,5, 4,6, 5,4. Gitu ya. Ini kita hapus. Nah, kita jalankan lagi. Kita blok. Nah, ini. Oke. Kita analyze frekuensis. Nah, baru muncul. Ini. Ya. Nah, lebih informatif kan ya. 1,7 sekian. Seperti itu. Nah, ini dalam bentuk tabel. Jika dalam bentuk grafik, tinggal di copy saja. Misalkan ingin membuat dalam bentuk grafik.
Ini ya. Misalkan dalam bentuk grafik, tinggal dibuat seperti ini. Insert. Nah, eh, kok cuma satu doang. Loh, kok nggak muncul sih? Oh, ini bahasa Inggris masih ya? Oke. Ini bahasa Inggris, kita ganti dulu. Kita ganti dengan titik dengan nol, dengan koma. Replace soal. Oke. Nah, gitu ya. Data label. Ya, lebih menarik kan ya? Hmm. Tuh. Jadi deh, bisa bentuk tabel boleh, bentuk grafik juga boleh. Saya lebih suka grafik sih, lebih cantik dia. Warna-warni. Kalau ini kan monoton hitam putih. Seperti itu, teman-teman. Dah, sampai sini saja. Takut kebanyakan malah tambah ini, takut kebanyakan pingsan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Monggo. Nanti Insya saya Allah share nih cukup dulu videonya ya. Pak. Baik Pak, Insya Allah cukup dulu Pak. Hmm? Insya Allah cukup dulu Pak. Cukup dulu ya, cukup pusing ya. Iya Pak, Nama otak udah panas. tambah uban ini lah Pak. Kalau perubahannya. Perubahan kan bagus kan di apa berwibawa. Ini saya simpan dulu, nanti saya share ke teman-teman ya untuk belajar. Oke. Nah, ini dia. Seperti itu. Nah, tugasnya mau yang mana nih? Mau yang ini atau mau yang ini? Yang ini. Tugasnya mau yang mana? Pilih latihannya. Menggunakan rumus Sturges atau langsung yang ini saja. Monggo. Yang ini kali ya, yang seru biar seru ya. Biar bisa menghitung Sturges juga ya. Boleh Pak, yang ini Boleh ya. aja dulu Pak. Bolanya pasrah banget, Mas. Baik. Oke deh. Seperti itu teman-teman. Ya. Monggo ada pertanyaan. Mbak Dewi bisa pahami? Mbak Dewi ada Bisa, dua Pak. ya. Dewi Sri ada Dewi Dewi Fitria ya. Iya, Pak. Mm-mm. Bisa ya. Insya Allah, Pak. Nambah pusing nanti, Pak, kalau kebanyakan, Pak. Iya, jangan banyak-banyak overdosis nanti. Makanannya banyak-banyak nggak boleh kan? Kalau terlalu kenyang, terlalu banyak nggak boleh. Ya, secukupnya aja Mbak Dewi, belajar. iya, kalau statistik emang harus pusing deh. Kalau nggak pusing, kayaknya Nggak susah deh. afdol ya. Nggak Nggak afdol. afdol. Kalau nggak pusing berarti saya nggak sukses membuat kalian pusing.
Tiba-tiba kurus kering antara Mas Imam mau repot. Kenapa kurus Mas itu belajar sama Pak Sofyan dikasih cekokin rumus-rumus segala macam nggak jelas. Oke gitu teman-teman ya. Nanti saya share itunya apa namanya soal latihannya. Nanti videonya juga saya share ya. Oke seperti itu. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi